Boboiboy bukan tontonanmu lagi. Jadi halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Di video kali ini saya ingin menyatakan bahwa Boboiboy itu bukan tontonanmu lagi. Alasannya kenapa? Langsung saja kita ke videonya aja deh. Jadi Boboiboy, tontonan yang udah ada sejak tahun 2012 dan kayaknya semasa sebelum Covid, kayaknya fansnya tuh adem ayem ya. Yang mana kayaknya kita nonton Boboiboy itu seru-seru aja. Tapi kenapa setelah perilisan dari Boboiboy Galaxy Sorry dan juga Boboiboy Galaxy Windara, kok kayaknya tuh ada yang aneh saat saya nonton Boboiboy kembali? Kok nggak kayak seperti dulu? Alasannya kenapa? Ya udah, kita ke bagian yang pertama, yaitu masa sebelum Covid dan masa setelah Covid. Yang mana kita kayaknya dulu nonton Boboiboy masa-masa sebelum Covid lah ya. Yang mana kayaknya seru-seru aja gitu nonton Boboiboy. Kita masih ketawa gembira dan juga seru ngelihat aksinya Boboiboy dan juga kawan-kawannya. Yang mana bisa dibilang waktu-waktu itu kita masih fun lah, masih seru lah, masih relate lah nonton Boboiboy. Tapi inilah masalahnya, yaitu saat Covid itu hadir. Yang mana kita nonton Boboiboy sebelum masa Covid. Mungkin kita pada masa itu masih anak-anak, masih bocil gitu kan ya. Tapi setelah masa Covid ini tiba, ya kita nggak dapat lagi tontonan dari Boboiboy selama kurang lebih 4 tahun lah ya. Yang mana selama 4 tahun inilah diri kita itu mulai berubah. Yang mana ya pastinya kita juga bertumbuh dewasa juga. Yang mana dulu mungkin kalian nonton Boboiboy itu pada masih bocil. Yang sekarang pas nonton Boboiboy kembali tuh udah lebih dewasa. Mungkin kalian yang dulunya SD sekarang udah SMP atau enggak SMA. Yang nontonnya pas dulu masih SMP atau SMA sekarang udah SMA atau enggak udah pada kuliah atau mungkin udah pada kerja gitu ya. Yang mana ya selama pada masa Covid itu selain kita nggak dapat tontonan dari Boboiboy, kita itu juga dihadirkan dengan beberapa tontonan-tontonan untuk remaja atau bahkan sampai dewasa. Yang mana kesannya itu akan lebih serius dan juga lebih fokus. Yang mana gampangnya adalah kayak anime gitu ya. Yang mana banyak ya setelah zaman Covid itu para wibu-wibu dadakan, bisa dibilang seperti itu. Yang mana ya pada masa itu ya kalian juga disajikan dengan MC yang OP atau mungkin karakter yang lebih serius dan juga pemakaian kekuatan yang lebih fokus dan juga lebih akurat. Dan ya pada masa 4 tahun tersebut ya selain kalian bertumbuh, ya selera kalian itu juga pasti berubah. Yang mana dengan hadirnya anime dan juga tontonan-tontonan lainnya, ya tontonan remaja ke atas lah ya. Yang mana ya ketika kalian nonton Boboiboy kembali pada masa Boboiboy Galaxy Sorry, itulah masalah terbesarnya. Yang mana dulu pas kalian nonton terakhir kali itu pas masih bocil, ya sekarang kalian nonton itu udah dewasa. Yang mana dengan kalian bertumbuh dewasa dan juga seleranya mungkin sudah berubah, ya kalian akan merasa kalau nonton Boboiboy kembali itu ya aneh gitu. Udah mulai rasanya tuh cringe. Yang mana sebenarnya cerita dari animasi Boboiboy ini nggak berubah sama sekali. Yang mana Boboiboy berpetualang sama kawan-kawannya, ada power sfera baru, ada karakter baru, ada petualangan baru dan juga lain-lain sebagainya. Ceritanya nggak berubah, tapi selera kalian lah yang sebenarnya berubah. Yang mana kalau kalian dulu merasa nonton Boboiboy itu seru, mungkin karena kalian dulu nonton Boboiboy itu kurang lebihnya pada masa kalian dulu ya kalian nonton Boboiboy itu ya kalian dalam pandangan yang anak-anak atau mungkin pandangan yang masih naif gitu kan ya. Yang mana sekarang kalian balik lagi nonton Boboiboy, ya udah dengan pandangan yang lebih dewasa, kemudian dengan pandangan yang lebih serius, animasi Boboiboy ya akan terasa kayak animasi cringe bocil gitu kan ya. Contoh lah ya, tontonan masa kecil kalian gitu. Kalau kalian nonton balik tontonan masa kecil kalian yang ratingnya itu semua umur atau anak-anak, ya pasti kalian akan merasa ini adalah tontonan yang sangat cringe dengan pandangan kalian sekarang. Ya terlebih ada nostalgia dan juga lain-lain sebagainya. Tapi dengan pandangan kalian sekarang, ketika kalian nonton balik itu secara jujur, pasti kalian akan merasa cringe. Jadi apakah Boboiboynya salah? Sebenarnya enggak. Boboiboynya tuh enggak salah, cuman selera kalian aja yang sudah berubah. Yang mana Monster pun juga sadar akan hal tersebut. Makanya disediakanlah komik Boboiboy. Mulai dari Boboiboy movie yang kedua sampai Boboiboy Galaxy musim yang kedua, yang mana targetnya itu adalah remaja ke atas.
yang mana bisa kita bandingkan dengan versi animasi sekarang. Kalau versi komik itu terkesan lebih serius dan lebih sedikit lawakannya. Dan juga ya memang disajikan untuk para fans yang udah nonton Boboiboy dari kecil, yang sekarang sudah bertumbuh dewasa, yang mana dengan selera kalian sekarang ya kalian akan merasa lebih cocok ke versi komiknya ketimbang dari versi animasinya yang tetap stay dengan target pasar anak-anak begitu. Jadi ya bisa dibilang sebenarnya animasi Boboiboy itu dari dulu ya sebenarnya nggak berubah sama sekali. Yang mana bocil dulu nonton Boboiboy dulu tuh suka, bocil sekarang nonton Boboiboy dulu ataupun sekarang pun suka. Yang masalah di sini adalah yang gede-gede nih, yang saya nggak tahu ya, mungkin kalian misinformasi kah atau baru kembali lagi nonton Boboiboy kah. Makanya tuh saya sediakan video sebelum nonton Boboiboy, mau dari Boboiboy Galaxy Story dan juga Boboiboy Galaxy Windara. Bagi kalian yang sekiranya ketinggalan informasi atau baru balik lagi atau mungkin fans baru yang mungkin kalian dewasa atau remaja, ya saya akan bilang kalau animasi ini adalah animasi anak-anak. Yang mana kalau kalian nggak suka dengan animasi ini masih ada disediakan komik. Kalau kalian mau jadi fans komik aja kah, itu nggak masalah. Dan juga kalau kalian mau jadi fans animasi aja kah, nggak masalah. Dan juga kalau kalian mau jadi fans keduanya pun nggak masalah. Atau bahkan sudah tidak selera lagi, nggak masalah. Secara jujur, Monsta itu udah sediakan beberapa opsi, yang mana tinggal dipilih aja kalian lebih suka yang mana. Atau bahkan udah nggak suka, ya udah nggak masalah. Monsta pun sekarang juga udah nggak masalah. Kalau ya memang udah nggak suka sama Boboiboy ya karena kalian udah dewasa ya udah nggak masalah. Jadi ya di video ini memang dikhususkan untuk meluruskan dari kalian yang memang entah misinformasi kah atau baru nonton kah, nggak sempet nonton sebelum nonton Boboiboy Galaxy Story atau bahkan Windara kah. Jadi di video ini ya saya mau ngingetin lagi ke kalian ya, bagi kalian yang baru atau mungkin fans lama yang baru join kembali ya, biar kalian nggak kaget ketika nonton Boboiboy Galaxy Story, Windara, dan juga seterusnya. Karena ya secara jujur Boboiboy itu tepat sasaran kepada targetnya, yaitu para anak-anak dan juga para bocil-bocil. Yang mana ya bisa kita lihat di Netflix, Boboiboy Galaxy Windara dan juga Boboiboy Galaxy Story itu masuk top 10 juga dengan kategori anak-anak dan juga kategori TV. Bahkan untuk seluruh penayangan yang ada Boboiboy Galaxy Story dan juga Windara, para bocil-bocil tuh senang. Yang sebenarnya ribut itu kita yang gede-gede. Dan jujur ya, sebenarnya yang ngikutin informasi dari Boboiboy Galaxy Story, dari Boboiboy Galaxy Windara, dan juga ngikutin beberapa live-nya Monsta ataupun MonstaCon ya sebenarnya juga udah nggak masalah gitu ya. Dan yang sebenarnya masalah itu adalah yang baru join kembali dan juga fans karabitan yang kalian usianya itu udah besar ya, mungkin udah lewat lah ya dari target pasarnya Boboiboy ini, yang mana tuh malah goreng-goreng gak jelas dan juga menggiring opini yang ya istilahnya itu merugikan lah ya, yang mana tuh sebenarnya bukan target pasar kalian. Yang mana tuh sebenarnya video ini saya buat ya sebenarnya untuk menyadarkan kalian yang seperti itu. Yang mana tuh sebenarnya masalahnya cukup selesai jika memang bukan tontonan kalian lagi tuh ya, atau mungkin sudah bukan target pasarnya ke kalian lagi ya. Mungkin waktunya untuk mengucapkan terima kasih kepada Boboiboy yang sudah menemani masa kecilku yang bahagia ini. Bukan malah tuh digoreng kembali yang gak relate dengan target pasarnya untuk versi animasi ini. Yang mana Monsta pun udah nyediain komik nih. Kalau lu kagak suka nih ya sama versi animasi yang baru ini ya, udah nih komik nih gue sediain nih. Yang mana kalau Anda tetap nggak suka dengan versi komiknya ya udah stop. Berarti ini tontonan bukan buat kalian lagi. Dan seperti itulah Boboiboy bukan tontonanmu lagi. Dan kita akan bertemu di episode selanjutnya mengenai Boboiboy animasi Amplas.